Cara letting go yang benar itu seperti apa? Letting go? Letting go. Oh, ini sempat viral nih, Mas. Ngomongin soal cinta. Iya. Iya. Terus ada yang bilang kayak gini, enggak, di saya nggak kayak gitu. Saya malah diblok katanya. Terus banyak tuh, Mas, mereka bertengkar kayak gitu. Ini Kak, nggak akan connect sama orang yang nggak tulus. Ini cuma dilakukan oleh orang-orang yang tulus. Melakukan cinta sampai sebegitu tumpahnya, sampai cintanya habis, Mas, lalu dia bisa move on. Oke. Nah, ada yang salah paham, Mas. Ketika kan saya bilang, tuangkan tangki cintanya, Mas. Ya, dia mengartikannya dengan cara yang aneh, Mas. Saya nggak ngerti. Dia bilang, saya udah ngasih tubuh saya, saya udah ngasih harta saya, saya udah ngasih semua-semuanya. Ketika kita pacaran, terus saya ditinggalkan. Dalam hati saya, Mas, kamu ngapain? Kamu ngapain? Ngasih cinta itu bukan dengan memberikan tubuh, gitu loh, Mas. Bukan. Kayaknya ada yang salah paham di situ loh, Mas. Ini saya lurusin ya teman-teman semuanya ya. Ketika kita ingin move on, letting go, ya, tuangkan isi cintanya. Tuangkannya itu seperti apa, Kak Roma? Pertama, di garis bawahi, never ever giving your body. Jangan pernah memberikan harta berhargamu satu-satunya untuk yang bukan suamimu. Oke? Oke? Garis bawahi, bold. Oke? Itu yang paling bold. Jadi berhenti komen yang aneh-aneh di situ. Terus, yang kedua adalah, kalau dia ngeblok kamu, ya, dan kamu tidak bisa mengungkapkan rasa cinta kamu tuh, pergi ke tempat-tempat yang pernah kamu datangin bersama dia. Sambil makan, sambil nangis, bodo amat. Ya, aduh enak banget ini dulu kemarin makan di sini barengan. Aduh ini enak banget kemarin makan ini barengan. Nikmati sampai kamu jenuh, sampai kamu bosan, sampai kamu merasa kayak, kok aku tolol ya? Oh kayaknya udah enough deh. Oh kayaknya udah selesai deh, kayak gitu. Itu tangki cintanya harus dituang kayak gitu loh, Mas. Bahkan ada orang yang dia pura-pura lupa sama perasaannya, tangki cintanya ditutup bukan dituangin, akhirnya ketemu lagi di masa depan, terjadi perselingkuhan. Itu makanya banyak banget tuh, Mas, orang yang belum move on, terus dia ketemu orang lain, terus ketika datang lagi yang masa lalunya, itu menjadi Masya Allah tabarakallah jadinya. Kayak gitu. Jadi lebih baik dituangkan dulu tangki cintanya sebegitunya. Yang ketiga, kalau orangnya masih ada, pepet terus. Pepet sampai hati kamu puas gitu. Pepetnya kalau dia ilfil gimana, Kak Roma? Kamu gimana cara deketinnya sampai dia ilfil? Ada yang komen gitu, Mas. Bang Yo. Rebini aku kayak apa sih? Kalau dia ilfil, kita lihat dulu, kita ngedeketinnya gimana sih, Mas, sampai dia ilfil kayak gitu. Misalnya, kita deketinnya, ucapin aja selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini hari kamu bagus ya. Hari ini rezeki kamu luar biasa. Udah, sampai di situ aja. Jangan tanya-tanya, kenapa kamu gak balas? Kenapa kamu gak nelpon aku? Kenapa cinta aku tidak kamu balas? Enggak. Kita kan mau nuangkan cinta, bukan minta balasan. Iya betul, siapa kayak gitu ya, Mas ya. Terus ketika kita ada rezeki nih, ya kita mau ungkapkan cinta. Hey, aku lagi ada rezeki nih, kamu mau ketemuan nggak biar aku traktir? Misalnya kayak gitu ya. Tapi ingat, melakukan yang 3 hal ini harus dibarengi dengan self love. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, Mas. Jadi tahu batasan. Tahu batasan. Nah, orang-orang yang tidak ada batasan, kamu cinta sama aku, ayolah ke Oyo. Satu ciri khas mereka itu mereka gimana ya bilangnya? Pernah nggak ya? Saya ingat dulu, Mas. Nggak pernah, hampir nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Soalnya saya cuma berhenti sampai jam 5 sore. Oke. Saya narik dari. Tapi yang namanya orang kebelet kan nggak ngitung jam kan, jam berapapun kalau kebelet ya Mas kebelet. Roji, saya tuh belum menikah, Mas. Jadi saya nggak ngerti. Ini ada pertanyaan nih. Tapi gini, kalau misalnya dalam relationship gitu, Kak Roma gitu, kadang kan orang tuh semakin dikejar, itu kan semakin kemudian orang itu menjadi tidak menarik di hadapan kita. Siapa yang bilang, Mas? Semua yang saya deketin mau tuh. Ketika kemudian banyak sih orang yang punya prinsip, semakin kemudian cewek itu ngejar tuh semakin kurang menarik gitu, banyak yang kayak itu banyak. Terus misalnya dalam konteks bekerja juga, dalam Islam misalnya diajarkan bekerjalah kamu seolah-olah besok itu sudah
nggak ada kesempatan untuk bekerja lagi atau Iya. hari terakhir atau apa namanya gitu. Sementara dalam ilmu pengembangan diri, ilmu vibrasi gitu, makin kemudian kita tidak berharap, makin kemudian kita bisa letting go, itu justru semuanya bisa mudah terjadi. Nah ini Baik. kan paradoks. Baik. Nah, kapan kita ini harus kemudian ngambil state untuk kemudian memukul, menyerang, dan kapan kemudian kita harus melepas, bertahan tuh gimana? Mutusinnya itu gimana? Wah, ini ilmunya udah luar biasa ya Mas ya. Ini tentang cinta dulu ya. Soalnya begini, ketika saya mengejar seseorang, saya udah letting go. Dari awal saya udah letting go, Mas. Oh, oke. Dari awal saya udah tahu, kalau lu pilih saya, kalau kamu pilih saya, alhamdulillah. Kalau kamu nggak pilih saya, kamu yang rugi. Masa, Dalam pikiran saya, masa depan suram gitu ya? Yo, pilih. ya, dalam pikiran saya kayak gitu ya Mas ya. Dalam pikiran saya, nggak tahu orang lain kayak gitu. Dan ketika saya mendekati dia, bukan seperti, ayo pilihlah aku menyukaimu. Enggak kayak gitu. Dekatnya nggak kayak gitu. Jadi dekatnya itu pelan. Jadi selangkah demi selangkah. Tapi saya juga mengejar mimpi saya juga mengejar langkah saya kayak gitu loh Mas. Ibaratnya saya cuma bilang secara berbisik, hey, ada aku loh di sini. Hey, aku ada loh di sini. Secara pelan, halus, kayak gitu loh Mas. Dan ketika dia mulai memanfaatkan saya akan narik diri. Dan ketika dia butuh saya akan masuk. Jadi tarik ulurnya kuat Mas. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya tentang bagaimana mendapatkan jodoh Kak Roma, saya bisa kasih tahu kenapa Mas. Karena banyak banget peserta-peserta yang melakukan sesi private kayak gitu, itu kan mereka cerita tentang pernikahan. Yes. Iya. Jadi ada sedikit baik lebihnya itu saya catat dan saya pelajari. Seperti yang saya pernah kasih tahu bahwa kecerdasan yang saya miliki adalah membaca pola. Semoga Allah memudahkan saya untuk membaca pola ke depannya. Karena ketika kita mengakui, pasti Allah uji. Semoga Allah mengizinkanku di masa depan seperti itu lagi. Kayak gitu. Karena ketika kita bilang, Mas, makanan yang itu enak. Kita bawa orang, nyoba makanannya zong. Ya Mas ya? Ya. Makanya saya ucapin, semoga Allah mengizinkan saya membaca pola lebih baik di masa depan lagi. Oke. Kayak gitu. Oke. Itu untuk yang nomor 2. Aduh, kalau percintaan kayaknya bakalan panjang banget ya Mas kalau saya Seru. rinci. Skip lah ya. Iya. Tapi mungkin nggak Mas, pekerjaan wanita karir itu atau wanita karir itu malah jauh dengan jodoh ya? Hah? Saya punya beberapa teman kan, itu Iya. karirnya nambah tapi jodohnya tambah nggak jelas juga gitu loh. Tapi teman kita yang jadi pejabat kayak gitu juga kali Iya. ya. Mungkin karena gridnya dia juga menyesuaikan kan. Menyesuaikan. Tinggi juga kan. Tapi sampai kapan Mas? Sampai saat ini kayak belum nikah itu. Iya. Apa nggak khawatir adem gitu atau gimana? Mending nggak usah nikah deh. Tapi kenapa sih ya banyak loh orang-orang itu sekarang yang cerdas-cerdas, yang IQ-nya di atas rata-rata, itu justru malah menghindari pernikahan. Saya bukan menghindari pernikahan Mas, cuman belum ngerasa waktunya aja. Bukan Karena Kak Roma, bukan Kak Roma. nggak apa-apa, saya jelasin dulu Mas. Saya nggak tersinggung, beneran saya nggak tersinggung. Karena memang saya yang dari awal nggak mau. Oke. Nanti aja. Saya tahu itu belum waktunya. Karena saya itu sangat-sangat percaya dengan intuisi saya. Saya berintuisi, bahkan ketika saya mau melakukan seminar juga, saya berpikir, intuisi saya itu bilangnya di tanggal berapa, mau di kapan hari, mau bagaimana. Itu saya percaya banget intuisi saya. Bahkan ketika saya mau melakukan bisnis, saya selalu bilang ke sahabat saya, Silva, saya mau lakukan bisnis ini. Intuisi saya bilang kayak gini. Kayak gitu loh Mas. Dan ketika ada orang yang bertanya, kemarin baru terakhir ada orang yang nanyain, mau nikah nggak sama saya? Ada loh yang nanyain. Terus saya bilang, mohon maaf Bapak, saya nggak bisa. Temanku kuliah juga yang sekarang belum nikah juga nanyain kamu, tapi langsung aku jawab, kamu bukan gridnya, bukan levelnya dia. Serius demi Allah, Mas, aku mau dong kenalin dia narasumbermu itu. Sumpah serius. Kak, kamu bukan tipenya dia, sorry. Ini mesti nonton orangnya.